Hari ini tanggal 29 November 2013, genap 17 tahun Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalek, ulama harismatik, tokoh pendidik organisasi Darul Dakwah wal Irsyad DDI, wafat dan kembali memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhoi. Guru Tak lahir pada tahun 1900 di daerah Ujungi, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Itu berarti selama 96 tahun lamanya Guru Tak dalam penantian kerinduan yang maha sangat untuk bertemu dengan kekasihnya, Allah Sang Pencipta. Setamat dari sekolah guru di Makassar, Guru Tak lebih memilih kembali ke Tanah Wajo menjadi pelajar di Darul Ulum pimpinan Sayyid Muhammad Al-Mahdali, juga mengikuti pengajian kitab pada Syekh Haji Samsuddin, Syekh Abdul Rashid Mahmud Al-Jawad, Sayyid Abdullah Dahlan, dan Sayyid Hasan Al-Yaman. Pada tahun 1928, Kiai Haji Muhammad As'ad, seorang putra berdarah Wajo, kelahiran Mekah, datang ke Sengkang membuka pengajian pesantren di rumahnya. Dan pada pertengahan tahun 1930-an, Guru Tak yang haus pengetahuan itu ikut bergabung walau harus belajar di bawah kolong rumah. Di pengajian Kiai Haji Muhammad As'ad, Guru Tak yang senantiasa dalam belayan kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala. Keharuman Mai Sengkang menyebar ke seluruh pelosok. Hal ini menarik minat Arung Malu Setasi untuk datang meminta dan sekaligus meminang Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dalek agar direstui oleh Kiai Haji Muhammad As'ad membuka dan memimpin madrasah serupa yang akan didirikan di Mangkoso. Dan akhirnya pada tahun 1939 Guru Tak beserta keluarganya berkenan pindah ke Mangkoso dalam wilayah Sopeng Riaja Baru. Di sini Guru Tak dibantu beberapa orang tenaga pendidik mendirikan Madrasah Arabia Islamiyah, disingkat MAI Mangkoso. Musyawarah alim ulama di Watang Sopeng juga memperhatikan harismatik dan kepemimpinan serta potensi lembaga pendidikan yang dibina Guru Tak. Maka peserta musyawarah menyepakati memilih dan menetapkan Guru Tak sebagai Ketua Umum DDI, suatu jabatan yang senantiasa diembannya hingga akhir hayatnya, kecuali selama Guru Tak berada dalam lingkungan kekuasaan Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII). Memperhatikan proses sejarah berdirinya DDI yang melibatkan banyak tokoh penggagas dan pendiri, maka sungguh tidak aris jika ada kelompok yang mengidentikan DDI sebagai milik orang atau kelompok tertentu dan seakan menafikan keberadaan dan andil orang lain. Guru Tak telah banyak memberikan contoh kepada kita anak-anaknya, baik anak biologis maupun anak-anak ideologis beliau, tentang sikap dan pandangan yang arif dalam memaknai sebuah kebersamaan, memperjuangkan cita-cita awal berdirinya DDI. Menjelang pemilu 1977, di keheningan malam, Guru Tak menegakkan sholat istihara sebagai media berkomunikasi dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pada getaran hatinya yang demikian itu, maka dengan tegas Guru Tak menyatakan bahwa pada pemilu 1977 ini dia berpihak pada Golkar. Keputusan ini begitu berat ditanggung oleh Guru Tak, dan akibat dari keputusan politik ini tidak sedikit santri yang meninggalkan pondok. Ruang-ruang kelas jadi lengang, masjid sepi dari pengajian, bahkan ada saja elit DDI yang tidak setuju terhadap keputusan itu, berteriak di mimbar-mimbar umum. Pasca pemilu 1977,
datang tawaran dari Kalimantan Timur dari Arung Malusetasi, serta tawaran dari Bupati Pindrang, Andi Patonangi. Tokoh yang mengursiteki keluarnya Gurutta dari hutan. Wilayah kekuasaan Kahar Muzakkar pada 1963. Andi Patonangi menawarkan suatu areal yang cukup luas dan strategis di Pindrang, dan agar guru tak sudi pindah ke lokasi itu untuk memimpin pondok pesantren yang pembangunannya akan difasilitasi oleh pemerintah. Tawaran dari Bupati Pindrang segera direspon oleh Guru Tak. Beliau segera memindahkan pusat pengendalian organisasi DDI dari Parepare ke Kabalangan, Pindrang. Di sanalah Guru Tak melanjutkan pembinaannya kepada umat dan pengabdiannya kepada negara. Pada tahun-tahun terakhir sebelum meninggalkan wilayah yang fana ini, kembali Guru Tak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula Guru Tak diserang stroke, kemudian beliau diuji dengan lumpuhnya kekuatan fisiknya. Setelah beberapa kali dirawat di rumah sakit lantaran usia yang semakin uzur serta sakit yang dideritanya, maka pada awal November 1996, Guru Tak kembali diopname di Rumah Sakit Akademis Ujung Pandang. Ini merupakan kunjungan terakhirnya ke rumah sakit, dan setelah 3 minggu dirawat di rumah sakit ini, pada Jumat 29 November 1996, Guru Tak yang sudah lama mempersiapkan diri untuk bertemu dengan kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera dipanggil oleh kekasihnya itu agar Guru Tak segera pulang dan menemuinya di tempat yang telah dijadikannya dalam keadaan ridha dan diridai Allah. Begitu besarnya keinginan Guru Tak untuk segera bertemu dengan kekasihnya, maka pada hari itu juga keluarga, kerabat, pejabat, pemerintah sipil dan militer, handai paulan murid-muridnya berduyung-duyung mengantar Guru Tak ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tidak sedikit di antara mereka itu yang merasa heran karena keranda yang mereka tandu itu berasa sangat ringan seperti kapas. Mungkin saja ada beberapa malaikat yang ikut menandu Guru Tak dan sekaligus mendampingi Guru Tak menghadap keharibaan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepanjang hidupnya dirindui dan dikangeninya sepenuh jiwa. Goresan bukti dan hikmat Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambok Dale yang dilakukan melalui berbagai wujud dan aktivitas yang tidak pernah surut akan tetap tertoreh di lembaran sejarah manusia yang tidak akan pernah lekang oleh panasnya matahari dan terpaan hujan. Berbagai pengakuan dan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat, negara dan pemerintah menjadi bukti kebesaran jasa sang pahlawan nasional yang diwariskan untuk dijaga, dipelihara dan dimaknai oleh anak-anaknya, generasi muda Darul Dakwah wal Irsyad.